Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 16 Juni 2025. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Yeay. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa menghantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam memperjuangkan penjajahan kolonial, Mahatma Gandhi membuat mata dunia menjadi terbuka. Ketika dunia mengajarkan angkat senjata dalam memperjuangkan kemerdekaan, Mahatma Gandhi justru mengajarkan paham ahimsa, yakni perjuangan tanpa menggunakan kekerasan, no violence. Gandhi terinspirasi dengan sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus. Maka ia pernah mengatakan, beruntunglah orang Kristen mempunyai guru yang demikian hebatnya. Dan seandainya semua orang Kristen melakukan sabda Yesus ini, saya yakin seluruh India telah menjadi Kristen. Pernyataan ini pujian dan sekaligus tamparan untuk kita sebagai pengikut Kristus yang kadang hanya sekedar label saja, sekedar identitas saja kita mengimani Tuhan, namun iman kita tanpa sebuah amalan yang nyata. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sangat tidak biasa alias luar biasa. Mencintai orang yang mencintai kita itu sudah biasa. Namun tetap mencintai orang yang membenci kita, inilah yang luar biasa. Membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti dan membenci kita, ini perbuatan manusiawi yang biasa. Namun mendoakan mereka yang menyakiti kita, yang melukai kita, inilah yang luar biasa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajak kita untuk menjadi murid-murid yang tidak biasa-biasa saja. Ia meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna sebagaimana Bapa sempurna adanya. Maka hukum yang biasa diubah oleh Yesus. Hukum yang dunia ajarkan untuk membalas dendam, membalas hal-hal yang setimpal, diubah dengan hukum kasih. Yesus bersabda, kalian telah mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku bersabda kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu. Bila orang mengingini bajumu, serahkan pula jubahmu. Jika diminta berjalan 1 mil, temani sampai 2 mil.
dan berikanlah kepada orang yang meminta, dan jangan menolak. Inilah hukum kasih yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita. Memang sangat sukar untuk kita buat, namun yang sukar ini bukan tidak mungkin untuk kita perjuangkan. Romo, mana ada sih orang yang ditampar pipi kanannya, ditabok pipi kanannya, malah menyerahkan pipi kirinya untuk ditabok pula. Kalau dicium kita mau minta nambah, tetapi kalau ditabok, sorry, nanti dulu ya. Kita bisa gantian tabok, gantian tampar. Namun jika kita tahu makna yang sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan, ini sungguh luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, kalau orang ditampar pipi kanannya, artinya ditamparnya itu menggunakan punggung tangan seperti ini. Pak, berarti pipi kanan yang kena. Pak, begini ya. Kalau pipi kanan yang ditabok dengan menggunakan punggung tangan, perbuatan ini mengartikan bahwa ia sungguh dilecehkan, bahwa ia sungguh direndahkan. Beda dengan orang menampar menggunakan telapak tangan. Kalau yang digunakan telapak tangan adalah ungkapan kemarahan, dan yang ditampar kalau menggunakan telapak tangan adalah pipi kirinya. Maka dengan memberikan pipi yang satunya dengan tidak melawan, dengan prinsip anti kekerasan, justru harkat kita dikembalikan. Yang tadinya dilecehkan dan direndahkan, justru ketika kita tidak melawan kekerasan dan kebencian, kita berikan sebelah pipi kita, harkat kita ditinggikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Yahudi, prinsip keadilan dipahami secara legalis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Paham ini menjadi muara untuk orang saling balas dendam, saling menyakiti satu sama lain. Yesus ingin meruntuhkan, mengganti paham ini, memutus lingkaran kekerasan ini dengan prinsip kasih yang diajarkannya kepada kita. Semoga dengan prinsip kasih yang Yesus ajarkan, membuat wajah dunia yang diliputi kekerasan beralih menjadi wajah dunia yang penuh damai, penuh dengan cinta kasih. Semoga kita nggak jadi murid-muridnya yang hanya sekedar label saja, yang menjadi murid-muridnya yang biasa-biasa saja. Tetapi kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa, yang mau menunaikan perintah kasih ini dalam hidup kita sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.